Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jacinta Tulandi. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Program Studi Konstruksi Bangunan Gedung. Nah, pada video saya ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh pengaplikasian beton pracetak dalam konstruksi bangunan gedung. Oke, mulai dari yang pertama yaitu beton pracetak RISA. Nah, RISA itu adalah singkatan dari Rumah Insan Sederhana Sehat yang merupakan salah satu contoh dari sistem bangunan rumah tinggal yang dapat disusun menjadi suatu rumah yang sederhana, baik satu lantai maupun dua lantai. Nah, dalam video tersebut dijelaskan secara rinci langkah kerja dari proses pembuatan serta pemasangan RISA ke konstruksi tersebut. Inti dari video yang saya dapat yaitu bahwa proses pembuatannya tidak membutuhkan semen dan bata, melainkan rumah dengan komponen beton pracetak yang disambung dengan baut baja, sehingga pembangunan rumah ini dapat diselesaikan dengan waktu yang jauh lebih cepat. Contoh pengaplikasian sistem RISA ini yaitu bisa dipakai pada konstruksi perumahan, rumah darurat, direksi kit, dan juga pada bangunan-bangunan yang tidak permanen. Oke, yang kedua yaitu beton pracetak bata ringan. Nah, bata ringan merupakan salah satu komponen bangunan retail yang komponen pracetaknya berkembang pesat penerapannya di Indonesia. Komponen ini sangat mudah dan cepat untuk pengaplikasiannya karena sangat ringan materialnya. Nah, penggunaan mortar instan sebagai bahan perekat maupun plesteran membuat pemasangan ini di lapangan menjadi sangat rapi. Komponen ini dibuat dengan teknologi maju yang menggunakan bahan void dalam beton dan kuring bertekanan tinggi sehingga menghasilkan produk yang sangat ringan, berkualitas, dan sangat baik tentunya. Nah, dapat diproduksi massal secara cepat dan pemasangannya sangat-sangat cepat. Dalam video yang kedua ini, saya ambil pengaplikasian beton pracetak bata ringan yang dimana dapat digunakan pada bangunan rumah sederhana. Untuk fungsi dari beton pracetak bata ringan ini sendiri, digunakan sebagai dinding bagian dalam maupun dinding bagian luar. Nah, tapi itu khusus untuk bangunan rumah sederhana saja. Dan bisa juga dapat digunakan sampai pada konstruksi bangunan gedung, tetapi hanya pada dinding bagian dalam saja. Pemasangannya pun tidak memerlukan peralatan khusus, serta biayanya relatif lebih murah. Nah, dan yang ketiga yaitu sistem bangunan gedung. Penggunaan beton pracetak dengan sistem bangunan gedung ini memang sangat cocok diterapkan pada bangunan rusunawa. Tetapi bukan hanya di situ saja, melainkan dapat diaplikasikan pada konstruksi gedung bertingkat tinggi seperti hotel, mall, perkantoran, atau kampus dan sebagainya. Nah, dalam contoh video yang terakhir ini, saya mengambil informasi perkembangan konstruksi yang ada di negara lain, selain yang ada di Indonesia, yaitu contohnya yang ada di negara Cina. Nah, dan terdapat 4 gedung yang keseluruhannya menggunakan beton pracetak dengan sistem bangunan gedung dan beberapa peralatan yang canggih sehingga hanya memakan waktu maksimal 19 hari. Nah, berikut ini adalah contoh gedung pencakar langit yang keseluruhannya menggunakan beton pracetak sistem bangunan gedung yang ada di Cina. Yaitu yang pertama, gedung Mini Sky City yang memiliki 57 lantai dengan memakan waktu hanya 19 hari saja. Nah, dan yang kedua, yaitu gedung Shanghai World Expo memiliki 6 lantai dengan memakan waktu hanya 1 hari 1 malam saja. Nah, dan yang ketiga, gedung di Changsha memiliki 30 lantai dengan memakan waktu hanya 15 hari saja. Nah, dan yang terakhir yaitu Hotel Ark Changsha memiliki 15 lantai dengan memakan waktu hanya 6 hari. Nah, itulah beberapa contoh pengaplikasian beton pracetak dalam konstruksi bangunan gedung. Nah, demikian video dari saya. Terima kasih.